Bab 1741, Alam Shenlong. Tetapi pada saat ini, meteor berwarna-warni muncul dari langit, dengan nafas yang tak tertandingi, dan langsung menuju sosok besar itu. Meteor warna-warni dengan diameter 5 km telah berubah menjadi senjata paling menakutkan. Cahaya ungu merah di mata Crimson God King penuh, dan tangannya terangkat ke depan dan tergores. Terlepas dari akan menghancurkan kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas, sepasang sayap juga tertutup ke dalam. Bang, tangannya dengan berani meraih bola cahaya warna-warni, tiba-tiba menyebabkan bintang jatuh berhenti di udara. Tapi karena tabrakan ini, dia juga menyebabkan aliran cahaya ungu kehitaman di tubuhnya. Jelas, hal itu juga mengalami banyak dampak. Tapi sepasang sayapnya juga menutup ke dalam, mengeluarkan kekuatan menelan yang kuat, dengan panik menarik cahaya warna-warni yang keluar dari Raja Naga yang berwarna-warni. Dari awal pertempuran hingga saat ini, belum ada kematian, tetapi apa yang dirasakan oleh semua kekuatan Federasi Kuda Naga dan Federasi Douluo sangat tragis. Crimson King sangat mengerikan sehingga kekuatan gabungan dari keempat armada tidak dapat membuatnya trauma. Orang kuat asli dari Federasi Longma telah memperoleh pemahaman baru tentang teknologi sejak Perang Dunia terakhir, dan untuk pertama kalinya merasa bahwa kekuatan individu tidak dapat bersaing dengan teknologi. Namun, kedatangan Raja Dewa Merah sekali lagi memberitahu mereka bahwa tidak peduli seberapa kuat teknologinya, itu tidak ada artinya di depan individu yang benar-benar kuat. Raja Naga warna-warni yang dibentuk oleh Tang Wulin dan Gu Yuena adalah kunci perang yang benar-benar melawan Raja Merah Tua. Dan yang disebut pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super ini, tampaknya tidak ada banyak makna yang ada. Keberadaan seperti Ksatria Pegasus bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Di depan kekuatan kuat dari level Raja Dewa ini, yang bisa mereka rasakan hanyalah ketidakberartian mereka sendiri. Bisakah Raja Naga warna-warni bisa melawannya? Bisakah Anda menghancurkan pihak lain? Saat ini, tidak ada yang tahu. Ksatria Naga dan naganya dengan gila-gilaan mengeluarkan kekuatan naganya, dan mereka akan membantu Raja Naga warna-warni untuk melawan kekuatan Ibu Merah dengan segala cara. Tapi berapa lama kebuntuan itu bisa bertahan? Semua ilusi mulai mengeras secara bertahap. Kesadaran Lan Xuanyu juga berangsur-angsur kembali. Ketika dia bangun, dia terkejut menemukan bahwa dia telah datang ke dunia lain. Kehampaan yang awalnya terdistorsi menghilang. Segala sesuatu di sekitarnya penuh dengan lampu dan bayangan warna-warni. Nafas yang indah membuatnya merasa nyaman secara fisik dan mental, seolah-olah segala sesuatu telah dilembabkan dengan luar biasa. Perasaan ini sangat nyaman dan aneh, sehingga rasa sakit yang dia timbulkan karena bentuk tubuhnya yang membumbung tinggi dan peningkatan kekuatan fisik yang gila-gilaan itu hilang begitu saja. Yang lebih menakjubkan lagi adalah tubuhnya sepertinya masih dipenuhi dengan nafas lembut ini. Dia merasakan perubahan pada tubuhnya untuk pertama kalinya, dan dia menemukan bahwa dia tidak berbeda dari saat dia melarikan diri ke dalam kehampaan sebelumnya. Saat ini, dia masih dalam wujud manusia. Di mana itu? Sepertinya istana besar. Di istana besar ini, tidak ada eksistensi lain, hanya dirinya yang duduk diam di kursi naga cantik di kursi utama istana. Duduk di sini, secara alami ada perasaan mengabaikan makhluk hidup di dunia. Tempat apa ini? Lan Xuanyu berusaha untuk menjaga kesadarannya tetap sadar, dan pada saat yang sama dengan jelas merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Ingatan itu berangsur-angsur kembali dan pulih. Dia ingat bahwa sebelumnya, itu adalah kesadaran Dewa Naga yang menyuruhnya untuk menguji dirinya sendiri. Ini adalah ujian menjadi Dewa Naga, dan isi ujiannya ternyata baginya untuk menyelesaikan peristiwa besar yang pernah menyebabkan Dewa Naga menjadi gila dan menyebabkan seluruh klan naga jatuh ke dalam tragedi. Tentu saja dia tidak tahu apa yang terjadi pada mantan klan naga, tapi dia tahu betapa kuatnya mantan Dewa Naga itu. Itulah eksistensi level Raja Dewa tertinggi. Tetapi bahkan Raja Dewa tertinggi seperti dia akan dengan gila-gilaan menyebabkan genosida sendiri. Jadi, bagaimana Anda mengatasinya sendiri? Tidak ada keraguan bahwa ujian kali ini bukan hanya apakah dia bisa menjadi Raja Tuhan, tetapi juga apakah dia bisa bertahan. Setelah ujian gagal, dia tidak hanya akan gagal menjadi raja, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Setidaknya, dia akan menjadi segila Dewa Naga. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tenang, makin kalem kamu saat ini. Apapun masalah yang Anda hadapi, Anda harus menghadapinya dengan tenang. Karena tidak ada jalan keluar,
maka dengan berani menerima tantangan ini. Memikirkan hal ini, pikiran Lan Xuanyu berangsur-angsur tenang. Dia menyesuaikan kondisinya terlebih dahulu. Kekuatan fisik telah benar-benar mencapai tingkat yang dapat menampung kekuatan Dewa Naga, menjadikannya benar-benar pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Dewa setengah langkah. Dan pada saat ini, aura yang dia pancarkan bahkan tidak sesederhana Raja Dewa setengah langkah. Itu adalah kekuatan yang sepertinya bisa menutupi segalanya, mengendalikan segalanya, dan menghancurkan segalanya. Tapi esensinya masih setengah tingkat Dewa Raja. Jika kamu menggunakan ranah Raja Dewa untuk mengevaluasinya, maka dia bisa dikatakan kuat di luar tengah. Memiliki nafas Dewa Naga, tapi bukan kekuatan Dewa Naga. Setelah tenang sebentar, Lan Xuanyu perlahan berdiri. Dia mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya, cermin es terkondensasi, bersinar ke arah dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa dia masih terlihat persis seperti dirinya di cermin es. Mungkinkah Dewa Naga itu pernah terlihat setampan dirinya? Sudut mulutnya bergerak-gerak. Dewa Naga, kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Itu bahkan memberi saya tugas penilaian sehingga saya khawatir itu benar-benar tidak mungkin untuk diselesaikan. Jadi apa yang harus aku lakukan? Menyingkirkan cermin es, Lan Xuanyu perlahan turun dari tahtanya. Dia tiba-tiba menyadari perbedaannya lagi saat dia berjalan dari tahta, lingkaran cahaya berwarna-warni di sekitarnya secara alami menyatu ke arahnya, membentuk lingkaran cahaya 9 warna di belakang kepalanya. Energi aneh dan besar di udara masih berkumpul di tubuhnya dengan sendirinya. Menyerap energi ini, Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa dia semakin kuat setiap saat. Abao, Abao, apakah kamu di sana? Lan Xuanyu memanggil pemburu harta karun di dalam hatinya. Tuhan, saya di sini. Suara Bao gemetar, seolah gemetar karena kegembiraan. Apakah kamu tahu tempat ini? Lan Xuanyu bertanya pada pemburu harta karun. Ya, tentu saja. Tuhan, kembalilah, apakah kita kembali? Ini adalah alam dewa kita. Alam Dewa Naga kita. Alam naga yang pernah menguasai lebih dari 10 galaksi dan dikenal sebagai Dewa Bintang setengah langkah. Suara pemburu harta karun menjadi semakin bersemangat. Tenang dulu, apakah kamu pernah merasakan dialog antara Dewa Naga dan aku sebelumnya? Lan Xuanyu bertanya dengan suara yang dalam. Dialog antara Dewa Naga dan kau. Bukankah kau Dewa Naga? Pemburu harta karun berkata dengan takjub. Lan Xuanyu segera mengerti bahwa ketika Dewa Naga memberikan dirinya sendiri tes terakhir ini, hanya kesadaran spiritualnya sendiri yang dapat merasakan komunikasi di antara mereka. Abao, apa sebenarnya bencana yang kamu katakan yang telah dihadapi alam naga? Bagaimana perang antara binatang buas dan dewa manusia dimulai? Tahukah kamu? Tanya Lan Xuanyu. Dia belum mengenal dunia saat ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, dia perlu tahu lebih banyak. Pemburu harta karun tidak diragukan lagi merupakan terobosan yang bagus. Namun, yang membuat Lan Xuanyu tidak berdaya adalah jawaban dari pemburu harta karun itu sangat sederhana. Saya tidak tahu, wow, apakah saya sudah mengelola kamar bayi untuk Anda sepanjang waktu? Lan Xuanyu berkata, kalau begitu saya bertanya, apakah sudah ada dewa manusia di alam naga? Ya, faktanya, di alam Shenlong kita, tidak ada perbedaan ras. Jika seseorang yang kuat dari ras apapun telah berkultivasi sampai tingkat tertentu, dan bisa lulus ujian, dia bisa mendapat posisi fitnah. Manusia adalah yang paling mudah untuk menjadi salah satu ras yang dibenci oleh para dewa. Mereka tidak jauh berbeda dengan binatang pada saat itu. Petik 2. Bisakah kita hidup berdampingan dengan damai? Lan Xuanyu bertanya. Tentu saja, denganmu, siapa yang berani membuat masalah? Kekuatanmu menekan alam. Pada saat itu, kamu sangat kuat, dan kamu bertekad untuk menjadi bintang dewa dan menjadi eksistensi tertinggi di alam semesta. Pada saat itu, Anda, memimpin alam Shenlong kita tidak hanya telah memasukkan beberapa alam dewa kecil, tetapi juga terus berkembang keluar. Itu secara konstan membuat dirinya lebih kuat. Itu menyerap kekuatan iman dari lebih dari 10 galaksi. Alam Shenlong kita memiliki kekuatan terkuat. Kapan waktu kamu sudah tua, 10 Raja Naga kamu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa. Bahkan jika 10 dari mereka bergabung, mereka bukanlah lawanmu dari Raja Dewa tertinggi. Pada saat itu, kamu tak terkalahkan. Petik 2. Bagaimana perselisihan sipil terjadi? Lan Xuanyu bertanya. Dia tiba-tiba mengerti satu hal, di alam naga asli, yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah klan naga,
tetapi pada akhirnya keruntuhan seluruh alam tampaknya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan ayahnya sebelumnya. Dengan kata lain, meskipun itu adalah ayahnya, apa yang dia pelajari diturunkan oleh dewa manusia. Keluarga naga dengan 10 raja agung, ditambah raja naga tertinggi. Bagaimana itu bisa dibantah oleh dewa manusia asli? Maka, alasannya pasti klan naga, dan dewa naga itu sendiri. Perselisihan sipil adalah akar penyebab runtuhnya klan naga. Bab 1742, Pangeran Naga. Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk keluar dari aula, dia memiliki firasat bahwa saat dia keluar dari aula, tes dewa naganya akan benar-benar dimulai. Meskipun binatang pemburu harta karun tidak tahu apa yang terjadi tahun itu, situasi yang diceritakan pada tahun itu masih memberi Lan Xuanyu inspirasi, setidaknya itu bagus untuk penilaiannya. Penilaian ini semuanya menentukan tindakan selanjutnya. Dia memikirkan dengan hati-hati tentang deskripsi pemburu harta karun, dikombinasikan dengan situasi yang dia ketahui sebelumnya, dan gambar yang muncul di benaknya. Penghakiman pertama yang dia simpulkan adalah bahwa kehancuran asli klan naga dan kehancuran alam Shenlong pada akhirnya didominasi oleh manusia, yang seharusnya disebabkan oleh naga itu sendiri. Karena dewa naga tidak mau bangkit, dia bisa membuat keputusan. Dan dewa naga yang dijelaskan oleh pemburu harta karun cukup kuat untuk menekan segalanya, yang berarti penilaian ini lebih dapat diandalkan. Kecuali dewa naga sendiri, tidak ada seorang pun di alam Shenlong yang bisa mengalahkannya. Jadi mengapa dewa naga gila? Setelah kegilaan, dewa naga bahkan akan mempengaruhi seluruh klan naga, dan bahkan orang-orang yang membantai miliknya sendiri. Ini harus menjadi inti dari masalah dalam penilaian ini. Apakah ada yang salah dengan tim naga? Mengingat kekuatan dewa naga, siapa yang bisa mempengaruhinya? Tidak ada jawaban untuk hal-hal ini, Anda hanya bisa menebaknya. Alam naga menguasai 10 galaksi besar, yang merupakan kekuatan kuat dari alam naga di puncaknya. Setelah alam Shenlong, manusia yang mewarisi alam menjadi alam dewa baru harus jauh lebih kuat, jika tidak, mereka tidak akan mudah tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu. Dengan kata lain, dampak pertempuran di alam Shenlong sangat fatal, sehingga alam dewa menurun drastis dan klan naga binasa. Secara samar-samar, Lan Xuanyu merasa bahwa dia sepertinya telah memahami sesuatu, tetapi itu sedikit kabur, tidak dapat menjelaskan dengan jelas. Tuhan, bolehkah kau membawaku melihat kamar anakku? Aku sangat merindukan kamar bayi yang asli. Aku ingin melihatnya, bukan? Suara pemburu harta karun itu terdengar lagi, suaranya penuh dengan harapan. Hati Lan Xuanyu bergerak, di mana kamar anakmu? Bawa aku ke sana. Oke. Kesadaran pemburu harta karun langsung berkomunikasi dengan Lan Xuanyu, menarik kesadarannya keluar. Ketika perasaan ilahi meninggalkan aula, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya bergetar, dan dunia luar tidak ada habisnya. Bahkan dengan tingkat kesadarannya, persepsinya juga tidak ada habisnya. Awan berwarna cerah penuh dengan roh peri, dan wilayah tak berujung membuat alam dewa ini terlihat seperti tanah kebahagiaan murni. Dia belum pernah melihat tempat yang begitu indah. Tidak hanya ada daratan, ada kota yang mengapung di langit, bahkan ada sungai yang mengalir turun dari langit dan berubah menjadi air terjun yang sangat besar. Semua jenis burung dan hewan terbang di udara, semuanya memancarkan atmosfer yang kuat. Terutama naga yang terbang di udara sangat besar, tetapi mereka semua dapat hidup berdampingan dengan damai dengan jenis binatang lain, menghadirkan pemandangan yang damai sepenuhnya. Di bawah kepemimpinan pemburu harta karun, kesadaran telah datang ke kamar bayi besar. Tepat ketika kesadaran spiritualnya baru saja menyebar di sini, suara menyanjung tiba-tiba terdengar. Tuan, apa yang ingin kamu makan? Hambamu Xiao Bao akan mengirimkannya kepadamu nanti. Cahaya dan bayangan bersinar, dan ternyata seorang pemburu harta karun muncul di luar kamar bayi. Di kamar bayi, awan peri masih ada, memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Hidup tidak sesederhana itu. Energi berlimpah yang terkandung di dalamnya akan mengalir keluar. Pada saat ini, perbedaan terbesar antara binatang pemburu harta karun dan Abao adalah temperamennya. Saat dia mengenakan setelan Cina, wajahnya terlihat bagus, tapi matanya penuh semangat. Jelas, dia yang bertanggung jawab atas pembibitan alam dewa ini memiliki otoritas yang cukup besar di alam dewa naga, dan dia juga merupakan menteri dekat dewa naga. Aku di sini hanya untuk melihatnya. Kesadaran Lan Xuanyu mengirimkan sebuah pikiran, tetapi kesadaran dari binatang pemburu harta karun di tubuhnya sedikit bersemangat dan tidak bisa menahannya.
Itu kembali, itu kembali. Pemburu harta karun memasuki kamar bayi dengan kesadaran Lan Xuanyu. Tuhan, lihat, itu adalah buah mendalam 9 surga. Ah, itu, buah Dewa Bulan yang telah aku kembangkan selama bertahun-tahun. Dengannya, ia dapat menyerap kekuatan satelit yang mengendalikan galaksi-galaksi itu, dan akhirnya berubah menjadi keberadaan seperti bulan, bahkan jika diambil oleh para dewa, basis kultivasi akan sangat ditingkatkan, terutama efisiensi dalam menyerap ki dari roh abadi. Bhagava, yaitu, petik 2, mendengarkan perkenalannya, melihat buah peri dan rumput suci yang belum pernah terdengar. Mata Lan Xuanyu tidak bisa menahan perasaan sedikit konyol. Ini adalah alam dewa, ini adalah alam dewa naga dalam kondisi terkuat yang pernah ada. Bahkan kakeknya, dunia yang belum pernah dilihat Sagot Tang San sebelumnya. Segala sesuatu di sini terlihat begitu indah, tetapi pada akhirnya rusak. Untuk apa ini? Pada saat ini, ada perasaan di hatinya, dan kesadaran ilahi tiba-tiba mundur, dan dia telah kembali ke aula. Di luar aula, sebuah suara rendah dan kuat terdengar, "Tuan, sudah siap. Masuklah." Tentu saja, Lan Xuanyu tidak tahu apa yang disebut persiapan itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa ini seharusnya tidak dapat dipisahkan dari penilaiannya sendiri, yaitu penghancuran alam Shenlong. Di luar aula bukan hanya satu keberadaan, tetapi banyak keberadaan yang datang. Di bawah perintahnya, sekelompok sosok masuk dari luar. Mereka yang masuk semuanya adalah humanoid, sama seperti Lan Xuanyu, Dewa Naga itu sendiri, juga manusia. Tetapi dari fitnah ilahi yang masuk, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak dari mereka bukanlah fitnah ilahi, tetapi binatang ilahi. Berjalan di depan sisi kiri adalah seorang pemuda kurus, tampan dan memancarkan kecemerlangan yang aneh, seolah-olah dia berjalan dalam cahaya. Di dahinya, ada skala spiritual putih yang berkilau dengan cahaya kemasan yang redup. Sungguh nafas yang kuat, ini jelas bukan level dewa super, atau ini adalah nafas yang bisa dimiliki oleh dewa tingkat pertama. Cahaya di seluruh alam Shenlong sepertinya dipimpin olehnya. Ditambah dengan aroma darah naga yang terpancar dari tubuhnya, identitasnya telah terungkap. Yang ini seharusnya termasuk di antara 10 Raja Naga dari klan Naga, Raja Naga yang cerdas. Di sisi lain, di seberangnya, di paling depan di sebelah kanan adalah seorang wanita. Dia memiliki cahaya yang terkendali. Gaun hitam yang indah memicu misterinya. Dia seperti kebalikan dari pria di sisi yang berlawanan. Semua kegelapan adalah Raja Naga Hitam yang ditarik dan diambil olehnya. Setelah mereka diikuti oleh 8 Raja Naga lainnya, di antaranya, 6 Raja Naga Air, Api, Bumi, Angin, Angkasa, dan Bumi tidak banyak menarik perhatian Lan Xuanyu. Tapi 2 Raja Naga terakhir adalah pertama kalinya dia melihat mereka. Raja Naga di sebelah kiri memiliki aura yang aneh, dan cahaya di sekitar tubuhnya sedikit terdistorsi, menjulang. Tampaknya mempengaruhi semua perubahan waktu sekitar. Ini adalah Raja Naga Waktu. Adakah yang mengendalikan waktu? Tampaknya auranya jelas lebih lemah dari 8 Raja Naga di depan, tetapi itu juga harus setingkat Raja Dewa. Tapi yang di seberangnya tampak lebih muda. Dia adalah seorang pria muda, dan seluruh tubuhnya penuh dengan aura awet muda dan bersemangat. Dia jelas masih muda. Setelah memasuki aula, Gupan bersinar dan melihat ke arah Lan Xuanyu. Si juga mengedipkan mata padanya. Tubuhnya memancarkan cahaya berwarna samar. Sinar cahaya berwarna-warni. Siapa yang memancarkan cahaya warna-warni? Lan Xuanyu bertanya pada pemburu harta karun di dalam hatinya. Binatang pemburu harta karun berkata, "Itu adalah putramu." "Oh tidak, dia adalah pewaris dari mantan tuan, dan juga pangeran dari klan naga kami." Putra Dewa Naga, Pangeran Ras Naga. Hati Lan Xuanyu tergerak. Dalam ingatannya dan ayahnya menceritakan kepadanya, keluarga naga sepertinya memiliki 9 Raja Naga, bukan? Tidak ada Pangeran Naga seperti itu. Ketika pemburu harta karun memberitahu dia 10 Raja Naga sebelumnya, dia mengira itu adalah kesalahan lidah, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Keberadaan Pangeran Naga sepertinya tidak ada di semua berita yang dia ketahui tentang naga. Dia juga bisa yakin bahwa bahkan di kuburan naga, tidak ada tulang orang ini. Bab 1743, Godstar. Setelah 10 Raja Naga, semua orang yang masuk semuanya kuat. Apalagi, Lan Xuanyu melihat manusia. Jumlah manusia bukanlah minoritas. Hampir bisa dikatakan bahwa itu adalah kelompok terkuat kedua di luar klan naga.
Hanya saja ketika mereka menghadapi diri mereka sebagai Dewa Naga, mereka semua memiliki alis yang rendah dan penampilan yang menyenangkan, dan mereka tidak memiliki emosi yang tidak pantas. Mengapa Anda tidak termasuk dalam posisi ini? Lan Xuanyu bertanya pada pemburu harta karun. Binatang pemburu harta karun berkata, saya tidak memenuhi syarat. Mereka yang bisa menyembah Anda di aula utama adalah semua pemimpin dari alam Shenlong kami. Saya hanya menteri dekat Anda, dan saya akan bertanggung jawab atas kamar bayi untuk Anda. Kecuali Anda secara khusus panggil aku. Kamu tidak bisa datang ke sini. Petik 2. Baik, upacara dapat dimulai kapan saja. Raja Naga Hitam di sebelah kanan mengambil langkah maju dan berkata dengan hormat kepada Lan Xuanyu. Upacara? Upacara apa itu? Tidak diragukan lagi bahwa yang disebut upacara ini harus menjadi isi penilaiannya sendiri. Dia buru-buru bertanya pada pemburu harta karun, tetapi pemburu harta karun itu bingung. Ini jelas bukan masalah sepele untuk dapat mengizinkan seluruh dunia Shenlong untuk berpartisipasi dalam upacara akbar dengan keberadaannya sendiri yang dipimpin oleh Dewa Naga, dan menjadi begitu khusyuk. Tuan, pada saat ini, Raja Naga Cerah di sebelah kiri melangkah maju dan dengan hormat memberi hormat pada Lan Xuanyu. Katakan, Lan Xuanyu berkata dengan ringan. Dia tidak tahu seperti apa mantan Dewa Naga itu, jadi dia hanya bisa menjaga dirinya semisterius mungkin. Raja Naga Cerah berkata dengan sungguh-sungguh, Tuhan, saya pikir kita masih harus berpikir 2 kali tentang upacaranya. Meskipun kita sudah sepenuhnya siap. Namun, sejauh yang kita tahu, dalam lingkup deteksi kita saat ini, itu masih Max tidak pernah muncul. Bisakah kita benar-benar berhasil? Sekarang kita memiliki kekuatan iman di banyak galaksi. Haruskah kita mengumpulkan lebih banyak? Petik 2. Raja Naga Hitam di seberangnya mencibir, kami telah menunggu cukup lama. Mengapa kamu masih begitu penakut? Tidak ada alasan untuk menunggu lebih lama lagi. Kami telah melakukan persiapan yang begitu lengkap. Ini adalah langkah kami ke level berikutnya. Kesempatan terbaik untuk para dewa. Setelah dewa tercapai, cakupan alam dewa dan naga kita akan setidaknya beberapa kali lebih besar. Pada saat itu, dewa kita akan menjadi lebih kuat. Kita belum menemukan dewa, yang tidak berarti itu tidak ada bintang dewa. Begitu bintang dewa tiba, dapatkah kita melindungi rakyat kita? Petik 2. Emosi Raja Naga Kegelapan jelas sedikit bersemangat, dan jelas bahwa kontroversi ini bukanlah yang pertama kali. Bintang dewa. Apakah upacaranya untuk menjadi bintang dewa? Bekas ranah Shenlong telah mencapai kode level seperti itu. Lan Xuanyu tiba-tiba teringat teori ruang multidimensi yang diangkat Long Tian untuk dirinya sendiri. Menurut apa yang dikatakannya, seluruh alam semesta terbagi menjadi ruang 1 dimensi menjadi ruang 10 dimensi. Sebagian besar planet berada dalam ruang 3 dimensi, dan dapat mencapai ruang 4 dimensi, yaitu planet yang sangat kuat, dan pasti akan memiliki bentuk kehidupan cerdas yang kuat. Dan evolusi dari ruang 4 dimensi ke ruang 5 dimensi, atau kemampuan untuk mengontrol ruang 5 dimensi tertentu, sudah menjadi ranah para dewa. Ruang 5 dimensi yang lengkap adalah alam dewa yang sangat kuat. Pada saat ini, alam Shenlong akan bergerak menuju bintang dewa tingkat yang lebih tinggi. Apa artinya ini? Artinya ini adalah proses evolusi dari ruang 5 dimensi ke ruang 6 dimensi. Apakah Shenlong Realm begitu kuat? Apa konsep ruang 6 dimensi? Biarpun Ibu Merah menerobos untuk menjadi Raja Dewa Merah, tujuannya hanya untuk menyentuh ruang 5 dimensi sambil mengamankan ruang 4 dimensi untuk membangun alam para dewa. Ruang berbeda 1 dimensi, dan perbedaannya tidak sedikit. Itu adalah celah besar dalam kelipatan geometris. Itu sudah mungkin untuk disentuh, dan bahkan sepenuhnya berubah menjadi ruang 6 dimensi dari alam naga, tingkat keberadaan apa itu. Lan Xuanyu tidak perlu terlalu memikirkannya, aku khawatir upacara akbar maju ke bintang dewa ini akan menjadi titik balik kehancuran klan naga dan bahkan runtuhnya alam dewa naga. Kegilaan dewa naga juga harus datang dari upacara ini. Raja Naga Hitam benar, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita sekarang sudah siap sepenuhnya. Di dalam alam, roh peri telah berkembang dan stabil, dan itu telah mencapai tingkat pemadatan. Ini saatnya untuk melanjutkan. Raja Naga Gunung berkata dengan suara guci. Raja Naga Air mengerutkan kening dan berkata, tapi apa yang dikatakan Raja Naga Cerah itu masuk akal. Kita sebenarnya bisa terus menumpuk. Lalu apa lagi yang akan terus kita kumpulkan? Raja Naga Api menyela tanpa ragu-ragu, katakan padaku di mana kita dapat terus menumpuk.
Tuhan telah mencapai tingkat Raja Dewa tertinggi, kita semua tahu, ini adalah dasar untuk pencapaian bintang dewa. Mengapa terus menunggu? Setelah bintang dewa tercapai, bahkan hukum alam semesta tidak dapat dengan mudah mengganggu kita. Itu akan membuat seluruh alam naga lebih kuat atas kekuatan yang tidak terkendali di alam semesta. Kemampuan untuk melawan. Jika Anda tetap teguh di alam para dewa, segalanya akan menjadi lebih baik. Petik 2. Argumen dimulai. 10 Raja Naga jelas terbagi menjadi 2 faksi tidak, tepatnya, harus ada 3 faksi. Karena pada saat terakhir, Raja Naga dan Putra Mahkota Naga tidak berbicara. Pangeran Naga tampaknya menganggap pertengkaran mereka sangat menarik, dan dia mendengarkan dengan cermat, dan tiba-tiba melihat ke sana-sini. Tampak penuh kegembiraan, tapi Raja Naga waktu selalu menyenangkan untuk dilihat, dan sepertinya tidak memiliki pendapat tentang argumen ini. Di antara 8 Raja Naga yang berselisih, Raja Naga yang cerah, Raja Naga air, dan Raja Naga luar angkasa lebih cenderung untuk memperlambat, sementara 5 Raja Naga lainnya setuju bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lan Xuanyu sama sekali tidak ingin menyela mereka, dia dapat memperoleh lebih banyak informasi dari argumen dan percakapan mereka. Jelas, untuk apa yang disebut upacara akbar menjadi bintang dewa ini, ras naga seharusnya sudah membuat persiapan yang cukup. Namun, ada beberapa keraguan. Selain 10 Raja Naga, di antara banyak dewa di belakang, mereka juga memiliki kecenderungannya sendiri. Tapi mereka sepertinya tidak punya hak untuk berbicara di sini. Karena itu, tidak ada yang berbicara. Lan Xuanyu mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa selain 10 Raja Naga teratas, bahkan ada 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Dewa. Di antaranya, jumlah manusia relatif banyak. Di sisi manusia, 3 orang telah mencapai level Raja Dewa, dan 2 juga dekat dengan level Raja Dewa. Tapi mereka berdiri agak jauh di belakang. Di depan mereka, hampir semua binatang suci, dan di antara binatang suci, ada juga beberapa orang kuat setingkat Raja Dewa, tetapi mereka bukan dari ras yang sama. Dari keadaan saat ini, terlihat bahwa posisi naga di alam naga adalah yang tertinggi, dengan dia sebagai Raja Dewa tertinggi, semua suku lain menghormati naga, dan naga juga yang paling kuat. Apakah itu binatang suci atau manusia lainnya? Lan Xuanyu tidak bisa merasakan ketidakpuasan terhadap dewa mereka, yang bisa dia rasakan hanyalah rasa hormat. Jelas sekali, para dewa naga pada periode ini dicintai oleh seluruh alam naga. Dilihat dari situasi saat ini, hal-hal terus berkembang, upacara pasti akan diadakan, dan pasti akan terus berlanjut. Hal ini menyebabkan serangkaian tragedi yang mengikutinya. Apa sebenarnya tragedi itu masih belum diketahui. Namun, jika upacara ini tidak diadakan, apakah tidak akan terjadi? Pasti, memikirkan hal ini, Lan Xuanyu hendak berbicara. Jika upacara diinterupsi dan upacara tidak boleh diadakan, krisis naga pasti tidak akan muncul, dan krisis alam naga juga tidak akan muncul. Namun, ketika dia berbicara, dia sendiri tertegun. Cukup, jangan terus berdebat, aku sudah memutuskan dan upacara dimulai. Untuk menjadi bintang dewa, kita benar-benar eksistensi independen di alam semesta dan memiliki kekuatan untuk menentukan takdir kita sendiri. Akumulasi kita sudah cukup lama. Shenlong alam juga cukup stabil. Shenlong milikku, biarkan aku pergi. Petik 2, Bab 1744, Dewa Naga, dasar tak tahu malu. Tidak, tidak seperti itu. Lan Xuanyu berteriak gila di dalam hatinya, Dewa Naga, dasar kau tidak tahu malu. Bukankah Anda mengatakan bahwa ini adalah penilaian saya? Baru saja, mengapa Anda mengucapkan kata-kata ini sekaligus, seolah-olah kesadaran ilahi Anda telah diambil alih oleh pembukaan ini? Ini jelas bukan yang aku katakan, itu yang dikatakan Dewa Naga di awal. Dan segera setelah pernyataan ini keluar, semua dewa yang hadir di tempat kejadian menyembah ke arahnya, karena keputusan Tuhan. Jantung Lan Xuanyu bergetar hebat, dan kendali atas tubuhnya kembali. Namun, kata-kata telah diucapkan, apakah mereka harus menariknya kembali? Ya, itu untuk mengambilnya kembali. Jadi dia berbicara lagi, kemudian, raungan naga yang ganas tiba-tiba keluar dari mulut Dewa Naga dengan semangat juang dan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Raungan naga yin ini sepertinya membangkitkan seluruh alam dewa. 10 Raja Naga yang hadir ditarik oleh nafas darah, dan tiba-tiba mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, dan mengangkat kepala mereka ke langit dan mengeluarkan nyanyian naga panjang untuk berdamai dengan mereka.
Dewa Naga, kamu, Lan Xuanyu ingin mengutuk, tidak bisa menghentikannya. Jangan biarkan aku berhenti. Saya bahkan tidak memiliki kekuatan Dewa Naga, apa yang harus saya lakukan saat upacara diadakan? Lan Xuanyu tidak berdaya, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dan dia telah berdiri dan berjalan keluar dengan langkah besar. Semua dewa yang hadir di tempat kejadian menyebar ke sisi atas kemauan mereka sendiri. Saat dia bergerak maju, 10 Raja Naga teratas pertama-tama mengikutinya, dan kemudian orang-orang kuat lainnya dari berbagai ras menemaninya untuk pergi bersama. Pada saat ini, kesadaran ilahi Lan Xuanyu sedikit linglung. Ini tidak diragukan lagi adalah sejarah sebenarnya yang telah terjadi. Dan menurut perubahan saat ini, upacaranya tidak dapat diubah. Ini mungkin upacara akbar yang menyebabkan runtuhnya seluruh ranah Shenlong harus diadakan. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lan Xuanyu sedikit bingung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah penerobosan ke dewa gagal? Tepat ketika dia dalam keadaan kesurupan, pada saat berikutnya, dia telah menemukan bahwa dia telah muncul di platform yang sangat tinggi. Dia tidak tahu seberapa tinggi platform tinggi ini. Yang bisa dia lihat adalah awan peri yang tebal dan lebat di sekitarnya. Banyak roh peri bergegas dari segala arah ke tubuhnya. Ini adalah tubuh asli Lan Xuanyu, dia dapat merasakan bahwa tubuhnya, yang sangat diperkuat selama terobosan sebelumnya, sedang diisi dengan roh peri yang besar ini, dan basis kultivasinya meningkat tajam setiap saat. Yang lebih aneh lagi adalah berdiri di platform tinggi ini, di atas kepalanya, adalah langit berbintang yang tak berujung. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di seluruh langit, dan dia sepertinya bisa menangkap bintang-bintang ini hanya dengan mengangkat tangannya. Apakah Anda memegang matahari dan bulan dan memilih bintang? Jantungnya berdebar-debar dan gemetar. Di platform tinggi ini, ada total 18 eksistensi yang menemaninya. Di antara mereka adalah 10 Raja Naga, dan ada 8 pembangkit tenaga listrik lainnya yang juga setingkat Raja Dewa. Pada saat ini, Lan Xuanyu bahkan memiliki perasaan aneh di hatinya, bagaimana ini bisa menyerupai 18 ksatria naga di Sky Dragon Star. Hanya saja, sekarang ini bukan 18 pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, tetapi 18 pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Raja. Betapa hebatnya keberadaan ini, momen ini juga harus menjadi momen puncak kekuatan seluruh ranah Shenlong. Ada keraguan dan pengembaraan di dalam hatinya. Tapi dia bisa merasakan betapa hebatnya dia di platform tinggi ini. Apakah ini perasaan mendominasi alam? Hatinya penuh dengan keterkejutan. Tentu saja, lebih banyak ketakutan. Platform tinggi di kaki ditutupi dengan berbagai pola dewa, bertatahkan permata luar biasa yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya warna yang menyelimuti memancarkan fluktuasi aura tingkat yang lebih tinggi. Energi besar itu terus naik ke atas. Lan Xuanyu bahkan bisa merasakan bahwa langit yang penuh dengan bintang dan keberadaan yang tak terhitung jumlahnya semuanya berada di bawah kendalinya. Dan di antara bintang-bintang ini, mereka semua memiliki umpan balik yang tidak terlihat untuk diri mereka sendiri, dan mereka terus-menerus menyuntikkan kekuatan mereka di sini. 10 galaksi teratas, ini seharusnya menjadi 10 wilayah bintang teratas yang dikendalikan oleh alam naga. Sungguh sulit menjadi dewa. Dengan kekuatan yang begitu kuat di alam Shenlong, apakah 18 Dewa Raja dan berkah dari Raja Dewa tertingginya akhirnya gagal? Apakah itu menyebabkan kekalahan Shenlong Realm? Pada saat ini, itu tidak bisa dihentikan. Lan Xuanyu juga memahami bahwa Dewa Naga tidak akan membiarkan dirinya mencegah terjadinya upacara. Pada saat ini, bahkan 3 Raja Naga yang sebelumnya pernah menentang pendapat memiliki pancaran semangat dan tekad di mata mereka. Karena mereka harus melakukannya, mereka harus berusaha sekuat tenaga. Jadikan bintang, bagaimana cara membentuk bintang? Lan Xuanyu memiliki pikiran aneh di dalam hatinya, mungkin, ini juga merupakan harta berharga yang ditinggalkan oleh Dewa Naga. Bisa dibilang sangat jarang bisa mencoba mencapai keberadaan bintang dewa. Ayo, Om, nafas yang kuat tiba-tiba naik dari bawah kakinya, seluruh platform langsung berubah menjadi warna, dan semua bintang di langit menjadi semakin terang pada saat ini. Roh peri bergegas dengan panik ke arah peron. Lan Xuanyu tidak tahu kapan ada tongkat tambahan di tangannya. Ketika tongkat itu ada di tangannya, dia langsung menyadari bahwa ini adalah pilar naga. Pilar naga yang naik di telapak tangannya terus-menerus mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan 18 Raja Dewa di sekitar tubuhnya meledak menjadi naga yang memekakkan telinga. Long Yin meraung, dan langit bergetar. Aura kuat yang tak tertandingi memanjat dengan gila-gilaan.
Pilar naga yang naik di tangan Lan Xuanyu perlahan diangkat olehnya, dan semua ini tidak ada di bawah kendalinya sendiri. Keberadaan 18 Dewa Raja tingkat semuanya mengangkat alat ilahi mereka sendiri. Di antara mereka, Lan Xuanyu tiba-tiba melihat bahwa kepala ras manusia sedang mengangkat pedang panjang berwarna merah darah. Dia sangat terkesan dengan pedang panjang berwarna merah darah ini, karena itu adalah pedang Shuro Dewa Shuro. Ini secara alami adalah Dewa Shuro. Dua Raja Dewa Manusia di kedua sisi tubuh Dewa Sura masing-masing melepaskan cahaya hitam dan cahaya putih. Kedua cahaya itu bergabung bersama, memancarkan emosi aneh, dan menembak ke arah pilar naga pada saat yang bersamaan. Kekuatan 18 Raja Dewa berkumpul, begitu besar, Lan Xuanyu hanya merasa tubuhnya akan meledak. Namun, pilar naga yang naik di tangannya masih sangat stabil, dan roh surgawi di udara dengan liar mengisi dan mengubah tubuhnya dan menjadi bagian dari dirinya. Nafasnya juga melonjak ke atas secara eksponensial. Ini bukan hanya penilaian, ini juga sepertinya perasaan bahwa saya menjadi Raja Tuhan. Namun, ini hanya dunia ilusi, mengapa saya benar-benar merasakan peningkatan kekuatan. Pada saat ini, tubuhnya perlahan melayang ke udara, dan di atas platform yang tinggi, ribuan bintang semuanya memproyeksikan cahaya, dan mereka juga berkumpul menuju pilar naga yang sedang naik di tangannya. Raja Dewa tertinggi, langit dan bumi hidup bersama. Matahari dan bulan memiliki kemuliaan yang sama. Tidak ada aku di dunia ini. Shenlong Wushuang. Lan Xuanyu melontarkan kata demi kata. Dan dengan munculnya setiap kata dari dirinya, dunia Shenlong di bawahnya bergetar hebat. Sinar cahaya yang menyilaukan berkumpul dari ribuan bintang, dengan liar disuntikkan ke alam Shenlong. Dan titik yang disuntikkan ini adalah pilar naga yang naik di tangan Lan Xuanyu. Saat ini, dia sepertinya telah menjadi medium. Kekuatan yang dia pancarkan menutupi seluruh alam dewa, dan alam dewa mulai mengalami perubahan drastis di bawah konvergensi energi ribuan bintang ini. Permukaan alam penuh dengan lapisan cahaya ilusi dan bayangan, dan energi besar yang terkandung dalam cahaya dan bayangan ini dengan cepat menyatu dengan alam naga itu sendiri, membuat auranya lebih kuat. Pada saat ini, Lan Xuanyu merasa tubuhnya seperti meledak. Meskipun tubuhnya sudah berada di level Raja Ilahi, kekuatan yang begitu besar masih membuatnya tidak dapat menahannya, bahkan jika itu hanya digunakan sebagai transit, itu juga tak tertahankan. Namun, ini tidak di bawah kendalinya. Itu diletakkan di rak oleh seekor bebek. Itu adalah Dewa Naga asli yang membimbing segalanya dan menyelesaikan ritual ini. Bab 1745, Upacara Bintang Dewa. Sudah mati, apakah saya akan mati sekarang? Apakah ini ujian fana? Lan Xuanyu sedikit panik di dalam hatinya, tetapi di saat berikutnya dia bergidik tajam. Tenang, kamu harus tenang. Ketika metode kultivasi Dewa Naga diteruskan, peringatan paling tinggi dari Dewa Naga kepadanya adalah untuk menjaga sedikit kejelasan pada tahap spiritual setiap saat. Dia mengingat kalimat ini dengan sangat jelas. Karena itu, tidak peduli kapan, Anda tidak boleh kehilangan kendali. Rasa sakit fisik yang hebat bahkan menyebabkan disintegrasi internal, tetapi kecepatan pemulihan diri tubuhnya juga sangat luar biasa. Tidak peduli bagaimana tubuh rusak, itu akan pulih untuk pertama kalinya, hanya rasa sakit yang luar biasa yang tersisa dalam kesadaran ilahi. Tapi saat ini, dia juga bisa merasakan perubahan di seluruh alam Shenlong, dan merasakan kekuatan alam semesta dari ribuan bintang. Tak terlihat, Shenlong Realm sepertinya memiliki perasaan berjuang di alam semesta. Dan menjadi bintang dewa tampaknya menjadi transformasi dalam perjuangan ini. Ini adalah peningkatan dimensi. Apa yang dimaksud dengan peningkatan dimensi? Terlepas dari apakah itu peningkatan di lintang rendah atau peningkatan di lintang tinggi, satu hal yang sama, yaitu, energi yang sangat besar dibutuhkan untuk mendukung. Bisa dibayangkan betapa sulitnya meningkatkan satu dimensi. Terutama setelah mencapai level tinggi, ini membebaskan diri dari belenggu alam semesta. Dengan kata lain, dalam arti tertentu, itu bertentangan dengan hukum alam semesta. Lawan langit, Lan Xuanyu secara tidak sadar memikirkan tentang Ibu Merah Muda. Ibu Merah pernah berkata bahwa keberadaannya sebenarnya adalah pemulung di alam semesta, membersihkan dan melahap faktor-faktor yang tidak sesuai untuk aturan alam semesta. Oleh karena itu, dia secara alami akan penuh dengan keinginan untuk keberadaan seperti itu. Dan apakah faktor-faktor sumbang ini? Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu.
Faktor sumbang bagi alam semesta ini sebenarnya memungkinkan untuk terus berkembang, mematahkan eksistensi dimensi. Keberadaan alam semesta hampir abadi dengan bentuk kehidupan mereka. Namun, begitu suatu peradaban mencapai dimensi yang lebih tinggi dan dapat menembus ke dalam ruang 10 dimensi, maka kehancuran besar secara alami akan muncul. Satu alam semesta akan digantikan oleh alam semesta yang benar-benar baru. Untuk pesawat yang menelan seperti Crimson Mother, yang paling ingin dia telan adalah makhluk hidup yang kuat itu, untuk mempromosikan evolusinya sendiri. Dan bentuk kehidupan ini sendiri juga memiliki kemampuan evolusioner yang kuat. Posisi Abyss menghadapi erosi Double Star saat itu, dan hal yang sama berlaku untuk keinginan Crimson Mother untuk Longma Double Stars sekarang. Termasuk Crimson Mother dalam proses tumbuh dewasa, dia pasti menelan energi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelesaikannya. Bagaimana ini akan berubah? Itu adalah membiarkan makhluk hidup yang kuat itu berkembang sampai akhir. Ini adalah keberadaan pemulung, arti dari keberadaan Crimson Realm. Dengan kata lain, asal mula hukum alam semesta mungkin adalah satu hal yang tidak boleh membiarkan pesawat berevolusi ke tingkat yang mengancam Anda. Dengan cara ini, alam semesta akan stabil dan akan bertahan selamanya. Ketika keberadaan Crimson Realm tumbuh sampai batas tertentu, hukum alam semesta akan menghancurkannya, tetapi juga akan ada pemulung baru. Ibu Crimson memahami hal ini, dan telah berjuang mati-matian untuk menemukan kesempatan untuk hidupnya sendiri. Dia yang telah mencapai alam dewa juga akan menghadapi kehancuran hukum alam semesta, kecuali suatu saat dia dapat tumbuh ke situasi di mana hukum alam semesta tidak dapat memberikan ancaman yang cukup padanya. Dari percakapan sebelumnya dari banyak dewa, tampaknya para dewa memiliki kemampuan seperti itu, dan mereka memiliki dasar untuk melawan hukum alam semesta sampai batas tertentu. Oleh karena itu, pencapaian bintang dewa berarti bahwa alam Shenlong sedang berperang melawan hukum alam semesta, dan juga berjuang untuk bertahan hidup di alam semesta, dan diubah menjadi keberadaan yang lebih kuat. Di antara banyak galaksi yang dikendalikannya, semua bintang, yaitu inti kehidupan semua planet, mendukungnya. Seharusnya ketika ia menyelesaikan evolusinya, bintang dewa yang kuat akan melindungi galaksi-galaksi ini dengan lebih baik. Biarkan mereka mempercepat evolusi melampaui batas, hukum alam semesta. Dalam hal ini, kepentingan kedua belah pihak harus sama, oleh karena itu, 10 galaksi besar akan mendukung alam Shenlong untuk menyerang para dewa dengan cara ini. Dengan kata lain, alam Shenlong yang dipimpin oleh Dewa Naga sekarang sedang bertarung melawan langit. Pada saat ini, banyak keraguan dan inspirasi sebelumnya seolah ditembus dalam sekejap. Meskipun Lan Xuanyu masih belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dia tahu hasilnya. Hasilnya adalah kekacauan besar di alam Shenlong dan kegilaan Dewa Naga, yang akhirnya menyebabkan melemahnya alam Shenlong secara drastis dan bahkan kehancuran naga. Ini tidak diragukan lagi adalah tragedi besar, dan dia menemukan asal mula tragedi ini. Pelakunya sebenarnya adalah hukum alam semesta. Sekalipun dia tidak tahu bagaimana hukum alam semesta melakukannya, dia bisa yakin bahwa justru karena campur tangan hukum alam semesta itulah masalah-masalah ini muncul. Setelah memikirkan hal ini, Lan Xuanyu menggigil dengan cerdik. Di mata, sinar yang mempesona langsung menyala. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Alam Shenlong mulai berkembang terus-menerus di bawah suntikan kekuatan bintang-bintang, dan mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Namun, tubuh Lan Xuanyu menjadi semakin tidak dapat didukung. Rasa sakit yang mengerikan tidak hanya muncul di tubuhnya, tetapi juga muncul dalam kesadaran ilahi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bahkan darahnya sendiri mulai runtuh. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa Makestar di bawahnya dengan cepat terbentuk dan berkembang ke arah Makestar yang sebenarnya. Raja Dewa benar, mereka memang telah mengumpulkan cukup banyak dan sepenuhnya siap. Bahkan jika itu adalah bintang dewa, ada perasaan kalau itu akan datang secara alami. Betapa kuatnya bekas alam Shenlong. Hanya saja itu terlalu menyakitkan, itu sangat menyakitkan untuk diriku sendiri. Kesadaran Lan Xuanyu menjadi semakin bingung, dan tanda-tanda keruntuhan mulai muncul di permukaan tubuhnya, kekuatannya sendiri bahkan hilang, dan pilar naga yang naik di tangannya mulai bergetar. 18 Raja Dewa telah mengawasinya. Semua Raja Dewa tidak bisa membantu menunjukkan kejutan di wajah mereka. Tuhan, ada apa? Semuanya berjalan dengan baik pada awalnya, tetapi mengapa Tuhan merasa bahwa dia tidak dapat menanggungnya? Bahkan kesadaran spiritual menjadi tidak stabil. Sakit, sakit.
Lan Xuanyu berteriak jauh di dalam hatinya. Seharusnya tidak terlalu menyakitkan, bukan rasa sakit yang bisa ditoleransi dalam keadaan normal sama sekali. Tetapi semakin banyak saat ini, semakin dia berteriak gila di dalam hatinya. Tenang, dia harus tetap tenang, dan dia harus menjaga kejelasan platform spiritual. Jika tidak, dia akan jatuh ke cara yang sama seperti Dewa Naga sebelumnya. Kegilaan dan kehancuran, jatuh ke dalam kehancuran terakhir. Semakin saat ini, pemikirannya menjadi lebih jernih, dia tiba-tiba mengerti satu hal, hukum alam semesta, bahwa dia tidak bisa langsung mengganggu penampakan para dewa. Hanya ada penindasan secara keseluruhan, dan gangguan sampai batas tertentu. Alam naga yang sangat kuat, bahkan turbulensi waktu dan ruang mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Jadi, alam dewa tempat kakeknya, Seagot Tang San awalnya berada, akhirnya tersapu oleh aliran waktu dan ruang yang bergejolak. Apakah itu juga karena hukum alam semesta melawan alam naga dewa yang tersisa ini? Dapat dilihat seberapa besar kemungkinan alam Shenlong asli menjadi bintang dewa. Rasa sakit yang saya rasakan sekarang, terutama rasa sakit yang tajam di kesadaran spiritual, seharusnya ada, tetapi tampaknya rasa sakit ini telah diperbesar dan diperbesar oleh hukum alam semesta. Masih mempengaruhi pikirannya secara halus. Namun, hanya rasa sakit, dapatkah eksistensi sekuat Dewa Naga runtuh? Dia tidak benar-benar memiliki kekuatan Dewa Naga, jadi proses pembentukan bintang dewa seharusnya jauh dari level yang dicapai oleh Dewa Naga di awal. Tapi aku tidak tahan dulu. Apakah hanya rasa sakit yang bisa membuat Dewa Naga hancur secara emosional? Bab 1746, tidak. Kesadaran ilahi Tuhan tidak stabil, dan garis keturunan tidak stabil. Kita harus membantunya menstabilkan garis keturunan. Aku tidak tahu Raja Dewa mana yang tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh alam dewa telah memulai proses transformasi dengan kekuatan iman yang besar yang disuntikkan. Jenis transformasi ini sepenuhnya sublimasi. Semangat peri menjadi semakin jelas dan jelas, segalanya berubah. Alam dewa berkembang, mengirimkan keyakinan yang kuat ke tempat-tempat yang lebih jauh, dan perasaan galaksi yang lebih jauh. Dan semua galaksi yang semula terkendali juga menerima umpan balik, dan nafas kehidupan dipengaruhi oleh alam Shenlong, dan itu berubah dan meningkat secara halus. Itulah evolusi merek kehidupan, mampu tumbuh dengan pertumbuhan alam dewa dan berkontribusi pada pencapaian bintang dewa di alam Dewa Naga, mereka secara alami akan mendapatkan manfaat yang sesuai. Sebuah lingkaran kebajikan interaktif telah terbentuk antara alam naga dan 10 galaksi besar, dan hukum yang indah sedang berubah, yang mempengaruhi segalanya. Hanya sebagai transit Lan Xuanyu, kejutan energi yang ditanggung tubuhnya menjadi semakin besar, meskipun ini juga terus-menerus meningkatkan kultivasinya, dan bahkan membuatnya merasa bahwa dia telah mencapai titik kritis dari tubuh ini, benar-benar bergerak ke arah Dewa Naga, dan bahkan mencapai tingkat Dewa Naga. Namun, ini tidak penting baginya saat ini, yang paling penting adalah bahwa kekuatan-kekuatan ini belum benar-benar terintegrasi dengannya, dan lebih banyak kekuatan masuk, membuat tubuhnya hampir tak tertahankan. Jika ini terus berlanjut, tidak akan butuh waktu lama sebelum tubuhnya meledak. Pada saat ini, kesadarannya juga mulai kabur, dan dia mulai sedikit pingsan. Karena rasa sakit yang parah di tubuh, mania di jantung mulai meningkat terus-menerus, berdampak terus-menerus. Seolah ingin menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Perasaan ini sama sekali tidak indah, hati saya berdebar-debar, dan kesadaran saya tidak stabil. Tapi saat ini, Lan Xuanyu menunjukkan kebijaksanaannya yang luar biasa. Rasa sakit yang parah di tubuh mengharuskannya untuk terus menyesuaikan dirinya melalui kesadaran ilahi untuk menyerap energi yang sangat besar, dan kemudian berubah menjadi bintang dewa. Tidak diragukan lagi ini adalah hal terpenting bagi Dewa Naga untuk membantu alam Shenlong menjadi bintang dewa. Namun, pada saat ini, Lan Xuanyu meletakkan pekerjaan paling penting ini, dia tiba-tiba menarik sebagian dari kesadaran spiritualnya, dan menggigit lidahnya dengan keras untuk membuat dirinya sadar mungkin. Ya, pilihannya saat ini adalah, daripada menjadi bintang dewa, tetapi juga membuat dirinya sadar. Ketika dia menerima ujian ini, dia benar-benar mengerti bahwa pasti sangat sulit untuk lulus ujian Dewa Naga ini adalah warisan dari Raja Dewa tertinggi. Dalam keadaan normal, warisan semacam ini mungkin tidak akan terjadi. Karena tragedi besar klan naga itulah Dewa Naga telah jatuh, dan sekarang dia memiliki kekuatan untuk mewarisi Dewa Naga.
Persyaratan penilaian Dewa Naga untuk dirinya sendiri adalah untuk menyelesaikan tragedi klan naga dan menyelesaikan bencana ini. Jadi, itu artinya Dewa Naga pernah gagal. Dengan kata lain, ketika Dewa Naga menghadapi bencana ini, dia pasti telah membuat banyak pilihan yang salah. Lan Xuanyu tidak bisa menilai pilihan Dewa Naga mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi dia mengerti bahwa jika dia melanjutkan dengan cara yang sama seperti Dewa Naga, bencana ini tidak akan terhindarkan dan pasti akan terjadi. Dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali, satu-satunya kesempatan adalah yang ini. Setelah dia gagal, dia tidak hanya tidak bisa menjadi Dewa Naga, tetapi dia juga akan benar-benar tamat. Oleh karena itu, dia sudah mengetahuinya sebelum memulai upacara ini, terutama ketika Dewa Naga dibawa ke medan seperti itu hampir tanpa malu-malu ketika upacaranya tidak bisa diubah, dia sudah mengetahuinya. Anda harus melakukan yang sebaliknya. Apa yang Dewa Naga lakukan di tempat pertama, selama dia bisa mengubahnya, dia harus melakukannya sebaliknya. Ketika Dewa Naga melakukan upacara ini, harapan terbesarnya secara alami adalah menjadi bintang dewa. Kemudian dia akan memutarnya dan membuat masalah sebanyak mungkin untuk mencegah bintang dewa menyelesaikannya. Dia tahu akibat dari malapetaka itu. Pada akhirnya, bintang dewa pasti belum selesai. Jika tidak, klan naga tidak akan dihancurkan. Oleh karena itu, saat ini, dia dengan paksa menarik kembali sebagian besar pengetahuan spiritualnya untuk memperkuat hatinya, alih-alih terus menjadi bintang dewa. Kegagalan pencapaian sensing tidak lain adalah trauma alam Shenlong, dan kerusakan parah pada Dewa Naga, tidak akan menyebabkan seluruh alam naga runtuh. Bagaimanapun, masih ada 10 Raja Naga di dunia naga, dan 10 Raja Naga semuanya kuat di tingkat Raja Dewa. Dari situasi sebelumnya di aula, total ada 18 dewa. Raja Dewa dari klan naga harus dianggap sebagai yang paling kuat di antara 18 orang ini. Oleh karena itu, ketika dia merasa bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang tidak terkendali, dia tidak ragu-ragu untuk segera membuat pilihan sendiri. Saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada tetap terjaga. Hanya ketika Anda sadar Anda dapat membuat berbagai pilihan. Ini juga yang diingatkan oleh Dewa Naga padanya pada saat itu, untuk menjaga platform spiritual tetap jelas setiap saat. Dengan penarikan kesadaran ilahi, rasa sakit di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih intens, dan seluruh alam Shenlong juga mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Stasiun transit tidak stabil, dan proses menjadi dewa secara alami tidak stabil. Raja Dewa tidak bisa menahan keterkejutannya. Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi? Dalam kognisi mereka, dengan kekuatan Dewa Naga, itu harus dapat mendukung pencapaian bintang dewa. Tapi hal-hal menjadi bumerang, begitulah yang terjadi. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menghadapinya. Anda harus membantu Tuhan untuk menstabilkan. Yang mulia, hanya darah Anda yang paling dekat dengan Tuhan. Silakan lakukan. Suara yang terdengar sebelumnya muncul lagi. Oke, ayah, aku akan membantumu. Detik berikutnya, sesosok yang berwarna-warni melonjak ke langit dan datang ke sisi Lan Xuanyu. Diperas secara paksa ke dalam inti energi yang sangat besar itu. Pada saat ini, kecemerlangan yang terpancar dari tubuhnya dan fluktuasi energi yang dihasilkan sangat kuat. Bahkan sebelum Lan Xuanyu mulai menelan sejumlah besar energi roh peri, tidak diragukan lagi bahwa Pangeran Naga lah yang ada di sini. Dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Lan Xuanyu sebelumnya. Bahkan ada sedikit kekanak-kanakan di wajah tampan itu, dan kecemasan yang kuat. Matanya penuh dengan kekhawatiran dan tekad. Matanya saling berhadapan, apa yang dilihatnya di mata Lan Xuanyu adalah mania, dan yang dia rasakan adalah ketidakstabilan tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan kekuatannya sendiri dan melonjak menuju tubuh Lan Xuanyu. Dan pada saat ini, tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba menghasilkan kekuatan hisap yang kuat tak terkendali, dan tiba-tiba menghisap Pangeran Klan Naga ke tubuhnya, sangat pas dengan tubuhnya. Kekuatan darah besar milik Pangeran Naga segera ditelan ke dalam tubuhnya olehnya, tidak hanya kekuatan darah, tetapi juga vitalitas Pangeran Naga ini. Wajah Pangeran Naga itu penuh dengan keterkejutan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan sucinya mengalir dengan kecepatan yang hampir gila, dan vitalitasnya sendiri juga mengalir ke tubuh ayahnya dengan cepat. Tetapi pada saat berikutnya setelah syok, ekspresi wajahnya lega, dan matanya penuh dengan tekad. Tidak hanya tidak melawan, tetapi membuka lengannya, memeluk tubuh ayahnya, membuka segala sesuatu tentang dirinya kepada ayahnya tanpa ragu-ragu,
dan berinisiatif untuk bergegas ke dalam tubuh ayahnya dengan kekuatan darah dan vitalitasnya. Namun, tepat pada saat ini, sepasang telapak tangan yang kuat tiba-tiba meraih pundaknya, dan suara rendah terdengar di telinganya, "No Kentek." Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba didorong menjauh. Pangeran Naga mendongak dengan takjub, dan melihat bahwa mata ayahnya yang sudah hampir gila bersinar dengan jelas, dan dia memiliki perlawanan yang kuat. Dan darah dan vitalitas yang baru saja dia suntikkan ke tubuh ayahnya secara paksa diperas kembali, lalu disuntikkan ke dalam tubuhnya lagi. Bab 1747, Bertarung. Serahkan para dewa, dan ketika perubahan sesaat ini muncul, Dewa Naga di depan Pangeran Naga tiba-tiba gemetar sangat tidak stabil dan hebat. Seluruh proses transit berubah secara irreversibel dan drastis. Tidak baik, utama, semua Raja Dewa berseru serempak. Bom, itu meledak menjadi ledakan besar, dan meledak pada saat itu juga. Otak Lan Xuanyu menjadi kosong. Justru karena dia sudah bangun, dia bisa dengan jelas merasakan ketika Pangeran Naga didorong di depannya dan mulai menyuntikkan kekuatan garis keturunan dan energi kehidupan yang sangat besar ke dalam tubuhnya. Ketika kekuatan garis keturunan dan energi kehidupan ini bergabung ke dalam tubuhnya, dia pertama kali merasa sangat segar, rasa sakit tubuhnya sangat berkurang, dan proses transit untuk menjadi bintang dewa tiba-tiba dipercepat. Semuanya berjalan lancar, namun, Lan Xuanyu saat ini tidak tenggelam dalam kerinduan akan dewa, juga tidak gila karena sakit fisik yang parah. Basis kultivasi jauh lebih sedikit daripada mantan Dewa Naga, dan dia memasuki proses ini jauh lebih awal dari Dewa Naga asli, yang juga berarti bahwa beban alam Shenlong dalam proses mencapai bentuk tubuh tidak sebesar Dewa Naga asli. Yang paling penting adalah dia bangun. Saat pangeran dari klan naga memeluknya, dia bisa dengan jelas merasakan dedikasi tanpa pamrih dari seorang putra kepada ayahnya. Dia sepertinya juga melihat dirinya sendiri, jika suatu hari, ayahnya membutuhkan dirinya sendiri dalam hidup dan mati, apa yang akan dia lakukan? Saya pasti akan menyelamatkannya dengan segala cara. Dan perasaan ini juga berarti seberapa dalam cinta ayah anak antara Dewa Naga dan Pangeran Naga. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu di dalam hatinya. Kegilaan, kehancuran, dan skizofrenia asli dari Dewa Naga pasti ada hubungannya dengan Pangeran Naga. Penelan dan penyerapan seperti itu, tanpa sepengetahuan Dewa Naga, apa yang akan terjadi jika Pangeran Naga mati? Itu pasti akan menjadi sumbu kegilaannya. Ya, pasti begitu. Oleh karena itu, Lan Xuanyu tidak ragu-ragu, pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya dengan kesadaran spiritualnya, dan mencoba yang terbaik untuk mengusir putra mahkota naga. Ya, Anda tidak membutuhkan bintang dewa untuk menjaga Pangeran Naga. Mungkin inilah poin terpenting apakah Anda bisa lulus ujian. Untuk individu, kemungkinan konten dari tes tersebut pada akhirnya akan menjadi dewa. Tentu saja, jika Anda berhasil menjadi bintang dewa, Anda dapat lulus ujian. Namun, ketika Lan Xuanyu mulai menerima tes ini, otaknya menjadi sangat cepat, membuat berbagai penilaian. Apalagi ketika mengetahui tujuan upacara, dia telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Akhirnya, dia punya keputusan sendiri, yaitu berhenti menjadi bintang dewa. Kenapa menyerah? Alasannya sederhana, tidak sulit baginya untuk mengambil keputusan ini. Jika Anda melakukan segala kemungkinan, bahkan mengorbankan cacing berlubang di tubuh Anda, menggunakan buah petir dan buah dian ungu, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Namun peluang ini niscaya sangat tipis. Ketika dia duduk di aula utama dan melihat 18 pembangkit tenaga listrik tingkat raja menghormatinya dengan sangat hormat, hal pertama yang dia sadari adalah kekuatan Dewa Naga. Dapat membuat 18 dewa pembangkit tenaga listrik tingkat raja mematuhi kata-kata mereka sendiri, tingkat kultivasi seperti apa yang dapat dilakukan ini. Binatang pemburu harta karun juga memberitahunya bahwa kekuatannya, bahkan jika 10 Raja Naga ditambahkan, 10 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa tidak dapat bersaing dengannya. Bahkan jika ada faktor penekan garis keturunan dalam hal ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan mengerikan dari Dewa Naga. Dan kekuatan yang begitu mengerikan, tidak mungkin membuat bintang dewa mencapainya, dan akhirnya menyebabkan tragedi seluruh klan naga. Jadi, bagaimana saya bisa memiliki kepercayaan diri untuk membuat para dewa berhasil sebagai Raja Dewa yang setengah gantung, bahkan Raja Dewa yang lebih rendah dari Raja Naga biasa? Bahkan dengan tambahan 3 harta karun besar, masih tidak banyak peluang.
Penilaian Dewa Naga terhadap dirinya sendiri adalah untuk menghadapi malapetaka ini. Standar keberhasilan bencana ini tidak hanya untuk mencapai bintang dewa, tetapi yang lebih penting, harus menjaga klan naga. Dia telah merasakan kesedihan Dewa Naga dalam fragmen ingatan lebih dari sekali. Di antara kesedihan terbesar Dewa Naga, tidak pernah ada ingatan milik bintang dewa, tetapi ada adegan jatuhnya naga. Dapat dilihat bahwa sebagai patriark klan naga, dia paling takut, dan apa yang paling tidak ingin dia lihat. Jika Anda masih ingin menjadi bintang dewa ketika Anda tahu bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun, Anda sendiri bodoh. Oleh karena itu, di awal upacara ini, Lan Xuanyu telah memutuskan untuk melepaskan bintang dewa. Karena Anda tidak bisa menjadi bintang dewa, maka menyerah saja. Dia juga bertaruh bahwa setelah menyerah menjadi bintang dewa, dia tidak akan mati karena serangan balik. Intinya dari taruhannya adalah bahwa segala sesuatu dilakukan dalam kesadaran yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, artinya, semua ini adalah ilusi, dengan asumsi bahwa dia adalah Dewa Naga di bawah. Sebagai Raja Dewa tertinggi, Dewa Naga, bahkan jika dia gagal menjadi bintang dewa, bukankah dia masih mati? Dia bahkan bisa menjadi gila, dan bisa menyebabkan kematian terakhir dari klan naga. Itu berarti dia tidak bisa mati untuk menggigitnya. Adapun apakah dia akan mati, yang jauh lebih kuat dari Dewa Naga asli, Lan Xuanyu menilai bahwa ada kemungkinan besar bahwa itu tidak akan terjadi. Dan bahkan jika dia mati dalam ilusi ini, lalu apa? Penilaian yang diberikan Dewa Naga untuk dirinya sendiri adalah untuk menghindari tragedi klan naga dan untuk menghindari malapetaka ini. Bintang dewa gagal mencapainya, dan Dewa Naga itu mati. Apakah itu akan menyebabkan bencana naga dan tragedi naga? Tidak akan. Klan naga juga memiliki seorang pangeran, dan ada 9 raja naga lainnya. Bersama-sama, 10 raja naga masih yang terkuat. Itu adalah eksistensi yang tak tertandingi di dunia Shenlong. Bersama mereka, klan naga masih yang terkuat di dunia Shenlong. Tidak lebih dari itu, alam Shenlong masih merupakan alam Shenlong yang asli, dan kesempatan untuk menjadi bintang dewa telah hilang, tetapi naga itu sendiri tidak akan terpengaruh. Oleh karena itu, ini juga harus dipertimbangkan sebagai lulus penilaian. Justru karena begitu banyak pemikiran, Lan Xuanyu akan mengerahkan semua kekuatannya pada saat kritis untuk mendorong pangeran naga di depannya dan menjauh darinya. Dan semua kekuatan yang menelannya akan dikembalikan padanya. Biarkan tubuh Anda menanggung semua rasa sakit. Ketika ledakan besar datang, dia bahkan mendengar pangeran naga itu meraung panik dan cemas, memanggil dirinya sendiri. Tetapi ketika ledakan besar datang, mulut Lan Xuanyu terangkat. Bagaimanapun, dia masih dalam tugas yang hampir mustahil ini, meraih secercah kehidupan. Hanya ada satu keraguan dalam pikirannya, yaitu, Raja Dewa mana yang memanggil Pangeran Naga untuk datang membantu Dewa Naga mengisi kembali darahnya, dan mengapa ini terjadi? Otak menjadi kosong pada saat berikutnya, tidak dapat berpikir, dan 6 indera ditutup. Semuanya sepertinya telah hilang. Saya tidak tahu berapa lama, kesadaran berangsur-angsur pulih, dan semua persepsi berangsur-angsur kembali. Nyeri hebat menyerang lagi. Tidak mati. Ini adalah pikiran pertama Lan Xuanyu setelah sadar kembali. Tidak apa-apa jika kamu tidak mati. Dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari Dewa Naga, selama kamu tidak mati, kamu akan dapat pulih. Lan Xuanyu diam-diam senang. Tidak mati, pencapaian sensing gagal. Tapi dia tetaplah Dewa Naga, dan masih ada 10 Raja Naga. Penilaian saya sendiri harus dianggap lulus. Namun, di saat berikutnya, dia tiba-tiba menemukan ada yang tidak beres. Ketika penglihatannya pulih, dia menemukan bahwa dia masih di sana. Ya, itu masih di altar besar, masih di tengah, masih mengubah energi secara gila-gilaan. Dan di tubuh saya menyesuaikan tubuh yang berangsur-angsur mengering. Apa yang terjadi? Bagaimana kabarnya? Bukankah Pangeran Naga yang melekat pada tubuhnya? Bab 1748, sekali bencana. Tidak mungkin. Saya jelas telah mendorongnya menjauh sebelumnya. Lan Xuanyu terkejut, tetapi segera tanpa ragu-ragu, dia ingin mengendalikan tubuhnya dan mendorong Pangeran Naga itu pergi. Tapi saat ini, dia tiba-tiba menemukan masalah, dia bisa merasakan sakit yang tajam di tubuhnya dan kegilaan dalam kesadaran ilahi. Tetapi kegilaan kesadaran ilahi tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia, dan tidak berada di bawah kendalinya, dan tubuh ini juga tidak di bawah kendalinya. Apa yang terjadi? Bagaimana kabarnya? Lan Xuanyu langsung panik di dalam hatinya.
Relief aslinya menghilang. Dia menghabiskan energinya dan akhirnya menemukan sinar kehidupan, bagaimana dia bisa kembali ke titik semula. Mungkinkah Dewa Naga dengan sengaja menolak untuk membiarkan dirinya sendiri berhasil dalam penilaian? Mentalitas telah runtuh. Jika ini masalahnya, Dewa Naga, kamu sebaiknya membunuhku secara langsung, itu akan menyelamatkan masalah. Namun, di saat berikutnya, dia bangun tiba-tiba. Cobalah untuk menjaga emosi Anda tetap tenang. Sakit fisik yang parah masih ada, dan dia bisa merasakan kegilaan kesadaran ilahi, tetapi dia menemukan bahwa kesadarannya bukanlah kegilaan. Ini adalah, tubuh Pangeran Klan Naga menjadi semakin kering, dan nafas kehidupan hampir tak terdengar, dan berangsur-angsur menghilang. Ya, Pangeran Naga akan segera mati, dan garis keturunannya habis. Semuanya tidak bisa diubah, dan Lan Xuanyu menemukan bahwa dia tidak hanya dapat melihat Pangeran Naga, tetapi juga merasakan kondisi Dewa Naga saat ini. Anda juga dapat melihat semua yang lain di altar pada saat bersamaan. Di sekitar altar, 18 orang melepaskan kekuatan mereka sendiri untuk upacara ini, membantu Dewa Naga untuk menyelesaikan sublimasi terakhir dari Raja Dewa, dan situasi dua Raja Dewa berbeda dari 16 Raja Dewa lainnya. Kedua Raja Dewa itu sedikit maju, dan mereka memancarkan fluktuasi energi yang aneh, terdistorsi dan berubah. Berkedip, melindungi. Itu adalah Lan Xuanyu, bagaimanapun, memiliki penglihatan yang sangat tinggi, dan dia telah menguasai hampir semua jenis kekuatan elemen. Terlebih lagi, dia bisa melihat siapa kedua Raja Dewa itu secara sekilas. Semua berasal dari keluarga naga, Raja Naga Waktu dan Raja Naga Luar Angkasa. Ya, dua dewa ini. Pada saat ini, Raja Naga Waktu dan Raja Naga Luar Angkasa sedang melepaskan kekuatan mereka. Waktu ditambah ruang sama dengan kekuatan ruang dan waktu. Kekuatan waktu dan ruang yang kuat melayang di udara, memancarkan perubahan yang aneh. Energi yang terdistorsi membuat segalanya berbeda. Misalnya, percepatan waktu memungkinkan kekuatan iman disuntikkan ke Dewa Naga dengan kecepatan lebih cepat, mempercepat seluruh proses transformasi bintang dewa, dan membuat dampak yang ditimbulkan Dewa Naga lebih kuat. Distorsi ruang melindungi kesadaran dewa-dewa lain, membuat segalanya tampak normal. Ini adalah efek dari perubahan temporal dan spasial. Bahkan Raja Dewa di luar, menatap ke arah ini, sepertinya tidak melihat tubuh Pangeran Naga menjadi layu dan menuju kematian. Semuanya terlihat sangat aneh dan normal. Itu mereka. Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari seperti apa dia sekarang. Ini bukan diri sebelumnya, pada saat ini, bukan dirinya yang menyelesaikan ritual transformasi bintang dewa. Tapi Dewa Naga, mantan Dewa Naga yang sebenarnya. Pemandangan yang disajikan di depan mataku persis bencana besar yang dihadapi oleh klan naga di awal, dan perubahan yang telah dilihat klan naga. Benar-benar ada pengkhianat, dan memang ada Raja Dewa yang mengganggu selesainya upacara ini. Ini juga berarti bahwa jika semuanya normal, bintang dewa pasti dapat diselesaikan, jika bukan karena Raja Naga mempercepat waktu, Raja Naga Luar Angkasa akan menutupinya untuknya. Maka, kemungkinan Dewa Naga menjadi bintang dewa sangat tinggi. Selain itu, bukan hanya itu. Rasa sakit yang diderita Dewa Naga begitu kuat, itu pasti tidak ditambahkan oleh para Raja Dewa ini. Intensitas rasa sakit yang hebat itu berada di luar jangkauan persepsi normal, dan bahkan kesadaran spiritual sangat terpengaruh. Kutu, jadi Dewa Naga tidak akan dapat menemukan perubahan yang telah ditelan oleh putra mahkota naga di depannya. Ini adalah penolakan terhadap hukum alam semesta. Itu adalah campur tangan hukum alam semesta. Lan Xuanyu langsung memahaminya. Dan pada saat ini, itu adalah kesadaran ilahi yang tersisa dari Dewa Naga yang menunjukkan kepadanya bagaimana tragedi itu terjadi di masa lalu. Hati Lan Xuanyu tidak bisa menahan tegang, meskipun dia selalu ingin tahu apa yang terjadi. Dan rahasia ini, bahkan kakeknya Seagot Tang San mungkin tidak mengetahuinya. Pada saat ini, semua ini akhirnya muncul di hadapannya, tetapi dia benar-benar tidak tahan untuk menontonnya. Dia tahu bahwa semua yang akan dia saksikan selanjutnya pasti sebuah tragedi besar. Pada saat ini, hilangnya vitalitas tiba-tiba mengejutkan pikiran Lan Xuanyu. Itu adalah kejutan dari hubungan darah. Pangeran dari klan naga, akhirnya terjatuh sambil terus-menerus ditelan oleh Dewa Naga. Tubuhnya benar-benar kering, dan sisik naga yang muncul di permukaan kulit selama proses menelan menjadi kusam dan kusam. Namun,
Ada senyuman di wajahnya yang keriput, senyuman lega. Sepertinya mengatakan, "Ayah, aku melindungimu, aku menggunakan hidupku untuk melindungimu." Mulutnya terbuka sedikit, seolah memanggil ayahnya dan memberkati ayahnya. Transformasi yang dipercepat Dewa Bintang, didukung oleh darah dan energi kehidupan Pangeran Dewa Naga, akhirnya mendekati kesuksesan. Namun, kematian pangeran dari klan naga dan traksi darah yang keras mengejutkan Lan Xuanyu. Di saat yang sama, itu juga membangunkan pemilik tubuh ini, mantan Dewa Naga, dalam kesakitan yang luar biasa. Ketika mata naganya baru sadar, mereka masih sedikit linglung, bahkan sedikit bahagia. Karena dia bisa merasakannya, dengan usahanya sendiri, Sensing akhirnya akan menyelesaikannya. Ini adalah impian terbesarnya, dan juga harapan terbesar dari seluruh dunia Shenlong. Dia bisa merasakan bahwa penyelesaian Sensing hanyalah langkah terakhir, atau bahkan akumulasi akhir. Selama akumulasi akhir selesai, alam dewa akan sepenuhnya berubah dan memasuki alam baru. Pada saat ini, area cahaya dan bayangan ilusi yang luas muncul di sekitar ranah Shenlong. Cahaya dan bayangan ini seolah-olah terhubung satu persatu, tetapi juga seperti keberadaan setiap gambar. Itu adalah pemetaan alam Shenlong. Setiap pemetaan seperti replika alam naga. Melalui koneksi dengan mereka, seluruh ranah Shenlong akan mengontrol ruang yang lebih jauh. Itu adalah pertumbuhan kelipatan geometris. Seiring waktu, saat akumulasi pertumbuhan ini dimulai, bintang buatan akan berangsur-angsur stabil. Akhirnya melangkah ke tingkat ruang 6 dimensi. Di ranah ruang 6 dimensi, ia hampir abadi di alam semesta. Selama alam semesta masih ada, kemungkinan runtuhnya ruang 6 dimensi sangatlah kecil. Hanya ruang 6 dimensi lainnya yang dapat berdampak padanya. Dengan demikian, alam dewa menjadi keberadaan yang hampir abadi. Bahkan evolusi terus berlanjut. Semuanya berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan semuanya begitu indah. Namun, persepsinya hanya bertahan sesaat. Perasaan kehilangan yang besar di hati saya telah dipenuhi dengan kesadaran ilahi. Apa yang membangunkan saya dan mengapa darah saya sangat berdenyut saat ini? Dewa Naga tanpa sadar menundukkan kepalanya dan mengikuti kesadarannya sendiri. Ketika matanya jatuh ke pelukannya, masih menempel di tubuhnya, pangeran klan naga yang telah menjadi benar-benar kering. Kebingungan di matanya menjadi jelas seketika. Semua kegembiraan lenyap pada saat itu. Tubuhnya yang sangat kuat bergetar hebat saat ini. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di saat yang paling menyakitkan, tiba-tiba ada suntikan kekuatan. Injeksi kekuatan inilah yang membuatnya menstabilkan segalanya dan melanjutkan transformasi para dewa. Bab 1749, Istri Dewa Naga. Kekuatan ini membuatnya sangat nyaman, dan semua rasa sakitnya sangat berkurang. Ini juga kekuatan yang memungkinkan energi yang membanjiri tubuhnya dengan gila-gilaan untuk diubah. Dan kekuatan ini sebenarnya berasal dari. Dalam sekejap, mata Dewa Naga Qingming berangsur-angsur berubah, dan Qingming yang asli secara bertahap menjadi merah darah. Dia dengan hati-hati menutup lengannya dan memeluk Pangeran Naga di pelukannya. Namun, ketika lengannya baru saja menyentuh tubuh putranya, tubuh Pangeran Naga sudah berubah menjadi bubuk, dan mulai menghilang dalam pelukannya, mengalir di antara jari-jarinya. Hanya senyum kelegaan terakhir yang terpatri dalam kesadaran Sang Dewa Naga. Tidak, tidak, tidak. Dewa Naga mengangkat kepalanya dan meraung panik. Pada saat ini, seluruh alam dewa gemetar karena raungan dan aumannya yang gila. Mati, putranya sudah mati. Salah satu dari 18 Raja Dewa di alam Shenlong, pangeran dari klan naga meninggal. Untuk membantunya menjadi bintang dewa, dia mendedikasikan hidupnya. Air mata mengalir keluar dari mata Dewa Naga tak terkendali, dan dia hampir dengan panik mengambil bubuk yang hilang di udara dengan telapak tangannya. Tapi, tidak, dia tidak menangkap apapun, hanya bubuknya yang menghilang dengan tenang, tidak meninggalkan jejak. Pangeran Naga memberikan semua yang dia miliki kepada ayahnya tanpa syarat. Bahkan ketika dia merasa akan dihisap oleh ayahnya, dia tidak berjuang lebih dari setengah dan memilih untuk mengabdikan semua yang dia miliki. Kesadaran Dewa Naga mulai kesurupan, dia sepertinya telah melihat pemandangan itu ribuan tahun yang lalu. Istri Dewa Naga juga seekor naga. Tapi itu hanya naga biasa. Bahkan Dewa Naga sendiri tidak sepenuhnya memahami bagaimana ras naga datang. Itu ada di sungai panjang alam semesta, dan butuh bertahun-tahun evolusi untuk memiliki ras yang kuat ini. Mereka adalah kesayangan alam semesta,
keberadaan yang kuat yang dapat menjangkau ruang dan waktu. Sejak sadar, Dewa Naga telah menjadi harapan seluruh ras, dan menjadi kuat dengan seluruh ras. Tapi yang dia suka hanyalah naga biasa. Istrinya lembut dan baik hati. Dia ada di sisinya sebelum dia menjadi kepala klan. Dia lebih tua darinya. Dia biasa memanggil saudara perempuannya. Cinta di masa mudanya meningkat seiring bertambahnya usia. Bahkan jika ada begitu banyak orang kuat dan begitu banyak naga betina yang luar biasa, mereka tidak pernah menerima perhatiannya dari awal hingga akhir. Karena di dalam hatinya, hanya ada adik yang memperlakukannya setiap saat karena bertengkar dengan orang ketika dia masih kecil. Meskipun dia tidak terlalu cantik dalam estetika naga, tapi di dalam hatinya, dia adalah yang paling cantik. Dia selalu di belakangnya, diam-diam membayarnya. Diam-diam mendukung segala sesuatu tentang dia. Ketika dia dalam bahaya, dia akan muncul di sampingnya dengan putus asa, menjaganya dengan semua yang dia miliki. Kemudian, Dewa Naga tumbuh. Dia mulai menunjukkan bakat pembuluh darah yang berdarah. Pembuluh darah berkembang dalam sublimasi terus-menerus, selangkah demi selangkah melebihi yang kuat di klan, mengalahkan lawan satu demi satu, mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat, di alam semesta itu juga menempati tempat di dalamnya. Dia adalah eksistensi pertama di antara klan naga yang menerobos ke tingkat Raja Dewa. Untuk tujuan ini, dia membayar ribuan tahun kerja kerasnya. Ketika dia menjadi alam dewa, dia akhirnya dikenali oleh semua ras naga dan menjadi Raja Dewa sejati. Dia menciptakan alam naga ilahi, memberi naga itu tanah airnya sendiri, memberi naga kekuatan untuk mengendalikan galaksi, dan memanfaatkan keyakinan galaksi untuk menjadi lebih kuat. Dia memberikan jenius naga terbaik berbagai atribut dari evolusi garis keturunannya, memungkinkan mereka memiliki 9 atribut, yaitu air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, ruang, waktu, dan stabilitas Raja Naga Gunung. 9 Raja Naga mengenalinya sebagai ayahnya dan memanggilnya Tuhan. Di bawah kepemimpinannya, perlombaan naga telah memasuki kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menunjukkan kecemerlangan yang sangat mempesona. Dia membuka alam para dewa, memungkinkan orang-orang luar biasa di galaksi besar untuk menjadi dewa di alam naga, dan bersama-sama mengembangkan alam naga dan berkembang ke arah yang lebih kuat. Dia bekerja keras untuk menjadikan naga raja dari semua ras. Dia sendiri telah menjadi raja dewa tertinggi yang sangat kuat. Bahkan ketika dewa lain datang untuk melakukan kejahatan, mereka dengan mudah dikalahkan. Ia diakui sebagai raja dewa dan yang terkuat di dunia. Namun, dalam hidupnya, satu-satunya orang yang benar-benar mencintai adalah orang yang tumbuh bersamanya sejak kecil dan diam-diam memberikan segalanya untuknya. Ketika dia berhasil membangun alam naga ilahi dan menjadi generasi Raja Ilahi, dia memegang tangannya di depan semua naga dan berjalan ke singgasana Ola. Dalam kecemburuan dari semua naga betina yang luar biasa, dia membawanya ke sisinya dan mengumumkan bahwa dia adalah Nyonya Naga, istri tetapnya, dan satu-satunya istri. Seberapa dihormati istri Dewa Naga, tapi dia tidak pernah berubah, dia masih sangat lembut dan baik hati. Menjaga segalanya tentang dia, dan diam-diam memberikan kontribusinya sendiri pada ras naga. Dia memimpin para naga untuk menstabilkan dunia naga, dan tetap menjaganya ketika dia lelah. Setiap saat, dia mendorongnya dan memberinya kehangatan rumah. Namun, tingkat garis keturunannya terlalu lemah dibandingkan dengan Dewa Naga. Oleh karena itu, meski telah bersatu, keturunannya tidak pernah lahir. Ini juga secara diam-diam dikritik oleh naga yang kuat, dan itu tidak sampai para Dewa Naga menemukan bahwa mereka bersama, dan dalam kemarahan, mereka membunuh beberapa naga mulut yang patah sebelum akhirnya ditekan. Tidak ada yang berani berbicara lebih banyak. Tetapi masalah bahwa Dewa Naga tidak memiliki keturunan masih muncul sebagai penguasa alam dewa, meskipun secara teoritis berbicara, itu akan bertahan selamanya. Namun, selama periode itu, alam Shenlong tidak cukup kuat, dan sering menghadapi invasi alam dewa lainnya. Dewa Naga memimpin kelompok naga untuk bertarung. Desas-desus masih tak terhindarkan, yang paling dikhawatirkan para naga adalah, jika suatu saat raja mereka jatuh, apa yang harus mereka lakukan? Siapa yang bisa mewarisi jubah Dewa Naga? 9 Raja Naga juga memiliki kecurigaan karena ini, dan hampir semuanya memenuhi syarat untuk mewarisi. Bagaimanapun, mereka semua menghormati Dewa Naga sebagai ayah mereka. Bagaimana dia sebagai ibu induk bisa mengetahui ketidakstabilan dalam klan naga? Jadi, tanpa sepengetahuan Dewa Naga,
dia diam-diam hamil secara paksa. Ketika Dewa Naga menemukannya, sudah terlambat. Bagaimanapun, dia melahirkan seorang pangeran untuk Dewa Naga, tetapi garis keturunan Dewa Naga yang kuat menghabiskan semua vitalitasnya di saat-saat terakhir. Tidak peduli apa yang Dewa Naga gunakan, dia tidak dapat memperpanjang hidupnya. Pada saat terakhir, dia hanya mengatakan dua kata kepadanya. Aku cinta kamu, jaga putra kami. Setelah meninggalkan dua kalimat ini, ibu dari ras naga dimusnahkan karena kelelahan hidupnya, seperti anak yang sekarat dipelukan Dewa Naga di hadapannya. Pada hari kerja, Dewa Naga adalah yang paling kejam bagi putranya, dan memacu dia untuk tumbuh dewasa setiap saat. Aku bahkan tidak pernah tersenyum padanya. Namun, semua Raja Naga tahu betapa Dewa Naga, sebagai ayah, sangat mencintai pangeran dari klan naga. Kematian Nyonya klan naga pernah membuat Dewa Naga memiliki pemikiran yang tegas. Itu adalah teriakan pangeran dari klan naga yang membangunkannya, menahan kesedihan yang mendalam di hatinya, dan terus memimpin alam naga. Hingga saat ini, putra mahkota naga masih tinggal di istana, dan kediamannya dipisahkan oleh tembok dari Dewa Naga. Dan kemunculan Pangeran Dewa Naga lah pertempuran internal dari 9 Raja Naga menghilang, karena mereka semua mengerti bahwa jika Dewa Naga benar-benar jatuh suatu hari, hanya pangeran dari klan naga yang dapat mewarisi mantelnya. Pangeran Naga memiliki darah terbaik, bakat, dan mewarisi kebaikan ibunya. Dia baik kepada semua naga, memiliki hubungan yang baik dengan setiap Raja Naga, menghormati ayahnya, dan lembut kepada rakyatnya. Dia bahkan lebih berbakat. Dalam waktu singkat, di bawah kepemimpinan Dewa Naga, dia sudah menginjakkan kaki di ranah Raja Dewa. Bab 1750, Dewa Naga yang rusak. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, garis keturunannya yang kuat telah membuat tingkat kultivasinya bahkan melampaui 9 Raja Naga lainnya dan menjadi yang terkuat di bawah Dewa Naga. Namun, setiap kali dia menginjakkan kaki di aula untuk membahas masalah, dia selalu berdiri di urutan terakhir dari 10 Raja Naga, yang merupakan rasa hormat untuk 9 kakak laki-lakinya. Hampir semua naga mengenali pangeran ini, dan bahkan sebelum upacara Bintang Dewa, Dewa Naga telah mengeluarkan keputusan. Jika dia mengalami kecelakaan, maka pangeran dari klan naga akan menjadi penguasa klan naga dan terus memimpin alam naga. Dan malam sebelum upacara, terjadi lagi pertukaran antara bapak dan anak. Pada saat itu, Pangeran Naga berkata kepada Dewa Naga, "Ayah, aku akan selalu menjagamu seperti ibuku, dan kita akan berhasil." Ya, Makestar akan segera berhasil. Yang bisa dibayar adalah nyawa pewaris naga ini. Tubuh Dewa Naga bergetar semakin keras, dan dalam pikirannya, pemandangan masa lalu terus berkedip. Istrinya, putranya, setiap kali saya habiskan dengan mereka sepertinya menjadi abadi, kenangan. Mereka bertiga hanya bersama pada hari kelahiran putranya, dan sekarang, istri dan putranya telah jatuh. Faktanya, Dewa Naga tidak pernah memberitahu putranya bahwa dia menjadi bintang dewa, bukan karena ambisinya. Namun ia berharap ketika ia menyerahkan alam naga ilahi kepada putranya, alam itu akan lebih stabil, bisa bertahan selamanya, dan membuat pemerintahan putranya lebih lancar. Dan dia sendiri, sebenarnya, sudah meninggal pada hari istrinya meninggal. Hanya tubuh ini yang tersisa. Jika bukan karena putranya atau bangsanya, dia tidak akan bertahan sampai hari ini. Dia sudah memikirkannya sejak lama, dan ketika pencapaian bintang dewa selesai dan meninggalkan fondasi yang cukup dalam untuk putranya, dia akan mengejar istrinya. Sebagai Raja Dewa tertinggi, pada awalnya dia hanya bisa melakukan satu hal untuk istrinya, dia tidak bisa mempertahankan nyawanya, tapi dia hampir tidak bisa membuatnya bereinkarnasi. Dia samar-samar bisa merasakan arah dia akan bereinkarnasi. Hanya jika dia juga bereinkarnasi dan terlahir kembali, meninggalkan kehidupan dan tubuh ini, mungkinkah dia menemukan istrinya sendiri, dan inilah yang sebenarnya dia inginkan. Tapi, anakku, sudah mati. Hal paling berharga yang ditinggalkan istrinya padanya telah hilang, sebagai warisan dari perpaduan darah antara dia dan istrinya. Dan masih mati di tangannya sendiri. Putranya sebenarnya membujuknya untuk tidak menjadi bintang dewa. Bagaimanapun, itu berisiko. Alam Shenlong saat ini cukup kuat, bahkan jika tidak menjadi lebih kuat, itu sudah cukup untuk membuat alam dewa bertahan selamanya. Dialah yang bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan bersikeras menjadi bintang dewa. Dan semua ini untuk memungkinkan putranya menguasai dunia Shenlong dengan lebih baik di masa depan. Tapi putranya sudah pergi,
Semua upaya tidak ada artinya, dan semuanya tidak berarti. Tanpa seorang putra, apa gunanya menjadi dewa baginya, raja dewa tertinggi yang ingin mati? Bagaimana bisa mati? Mengapa? Bahkan jika bintang dewa gagal, putranya tidak boleh mati. Tubuh Dewa Naga mulai bergetar sedikit, dan proses pencapaian akhir dari bintang dewa masih berlangsung secara halus, tetapi pada saat ini, di mana dia masih berpikir sedikit untuk memperhatikan ini. Di matanya, sepertinya ada rotasi seluruh alam semesta, dan sepanjang waktu aliran di sekelilingnya mandek. Semuanya mulai menyimpang, evolusi bintang dewa terhenti tiba-tiba, dan seluruh alam dewa sedikit bergetar, dan energi besar yang telah dimasukkan sebelumnya memiliki kecenderungan untuk melarikan diri pada saat ini. Tapi ini sama sekali tidak penting bagi Dewa Naga. Segala sesuatu di depan saya mulai terdistorsi dan diubah, disajikan dalam bentuk cahaya dan bayangan. Ini adalah alam dewa, bahkan jika itu dia, tidak mungkin untuk membalikkan apa yang telah terjadi dan menyelamatkan putranya. Anda hanya bisa membiarkan waktu mengalir mundur dan kembali ke segala sesuatu yang terjadi sebelumnya. Sosok yang tersebar itu bersatu kembali, tapi itu hanya cahaya dan bayangan, bukan sebuah entitas. Ketika dia melihat senyum di wajah putranya lagi sebelum kematiannya, tubuh Dewa Naga bergetar, dan seteguk darah muncrat. Tubuh keriput putra mahkota naga secara bertahap menjadi penuh dalam proses waktu mundur, dan emosi di wajahnya terus berubah. Cemas, bertekad, dan teguh, semua jenis emosi terus terlihat di wajahnya. Mengambil basis budidaya Pangeran Klan Naga, ketika dia menemukan sesuatu yang salah, dia benar-benar dapat melepaskan diri dari Dewa Naga. Tapi dia tidak melakukan itu. Dari awal sampai akhir, dia tidak bermaksud pergi. Dia menggunakan hidupnya untuk melindungi ayahnya dan membantu ayahnya memenuhi keinginan terbesarnya. Dewa Naga tidak pernah memberitahunya bahwa semua ini sebenarnya untuknya, dia hanya memberitahu putranya bahwa menjadi bintang dewa adalah keinginan hidupnya. Karena Dewa Naga tidak pernah bisa memberitahu putranya bahwa ketika bintang dewa tercapai, aku akan mati untuk ibumu dan menemukan reinkarnasinya. Oleh karena itu, sampai saat kematian terakhirnya, Putra Mahkota Naga tidak tahu bahwa pentingnya pencapaian sensing terutama agar kekuatannya di masa depan menjadi lebih stabil. Setiap orang egois, dan Dewa Naga tidak terkecuali. Dia meninggal, dan juga menghilangkan semua harapan Dewa Naga untuk bertahan hidup. Kembali ke masa lalu, akhirnya saat sebelum Pangeran Dewa Naga muncul. Suara itu juga terdengar, kesadaran spiritual Tuhan tidak stabil, dan garis keturunan tidak stabil. Kita harus membantunya menstabilkan garis keturunan. Yang mulia, hanya Anda yang dapat menstabilkan darah Tuhan. Silakan naik dan bantu Tuhan untuk menstabilkan darah. Yang mulia, Anda hanya perlu mentransfer darah dan vitalitas Anda kepada Tuhan, dan itu akan baik-baik saja. Dewa Naga dengan jelas melihat bahwa di samping Pangeran Naga, sahabat Pangeran Naga, dan yang termuda dari 9 Raja Naga, sedang mendesak Pangeran Naga. Itu juga di bawah desakan dan bujukannya bahwa pangeran dari klan Naga bergegas ke arahnya tanpa ragu-ragu. Melihat ke belakang sepanjang waktu, semua Raja Dewa yang hadir dapat dengan jelas melihat bahwa ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah Raja Naga waktu tidak bisa menahan pucat, dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak mengatakan apapun. Di luar, tapi wajahnya pucat. Penuh dengan raungan naga yang menyakitkan dan gila, dan meledak saat ini. Sinar cahaya 9 warna yang menakutkan menyelimuti seluruh altar hampir seketika, dan pada saat ini, evolusi bintang dewa yang sudah hampir terbentuk benar-benar berhenti. Ledakan besar yang menakutkan langsung muncul di setiap sudut alam Shenlong. Energi besar yang semula disimpan untuk diintegrasikan ke seluruh planet untuk membantu planet berevolusi telah meluas hingga ekstrim saat ini. Karena ketidakstabilan, simpul terintegrasi mulai meledak dengan panik. Roh peri yang menakutkan meledak, dan hampir dalam sekejap, itu menyapu seluruh alam dewa. Mengapa? Mengapa kamu ingin membunuh anakku? Mengapa? Mata Dewa Naga telah berubah menjadi warna darah, dan nafas gila bahkan membuatnya penuh dengan bau kehancuran. Raungan terus terdengar padanya, sebagai pembawa acara dari upacara promosi ini. Dia tiba-tiba mengganggu evolusi bintang dewa, dan dia hampir langsung terkena serangan balik yang sangat kuat. Namun, Dewa Naga saat ini sangat kuat, setelah menggabungkan darah dan energi kehidupan putranya, kekuatannya bahkan melangkah lebih jauh, naik ke tingkat yang bahkan lebih menakutkan.
Di bawah serangan balik, tubuh terus meledakkan lingkaran cahaya berwarna dan luka menakutkan, tapi luka ini akan sembuh untuk pertama kalinya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menerima serangan balik yang kuat, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Cakar naga 9 warna yang besar muncul di kehampaan, dan menangkap Raja Naga Waktu di satu tangan. Kekuatan mengerikan yang meledak dalam sekejap, Raja Naga tidak bisa menahan bahkan pada saat level Raja Dewa. Karakteristik dari 9 Raja Naga itu sendiri diberikan oleh para Dewa Naga, dan kekuatannya untuk mengatur waktu tidak dapat ditampilkan di telapak tangan para Dewa Naga.